Selamat pagi pemirsa. Dua kasus percobaan bunuh diri, satu keluarga di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, dan satu di Kediri, Jawa Timur, diduga akibat jeratan pinjaman online atau pinjol, menjadi peringatan keras bagi negara dan masyarakat. Dua kasus yang terjadi pada saat hampir bersamaan ini menjadi bukti persoalan yang dihadapi rakyat dalam hidup mereka semakin berat. Bunuh diri akibat jeratan pinjol bukan fenomena baru. Tidak adanya jalan keluar lain untuk lepas dari impitan ekonomi membuat pinjol menjadi pilihan. Pemerintah melalui semua perangkat dan aparat tidak boleh diam. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Rabu 18 Desember 2024 dengan tema menghentikan keputusasaan bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Aris Fadilah. Bung Aris, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Jangan tidak pernah ambil pinjol ya. Jangan sampai. Karena ini kemudian yang membuat banyak orang yang mengambilnya akhirnya putus asa, dan nanti kita akan bahas di dalam editorial. Tapi sebelumnya pemirsa dan Bung Aris, kita lihat ada beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia. Pada pagi ini headline Media Indonesia senapas dengan editorial ya Bung Aris ya. Headline-nya mengatakan begini pemirsa, alarm dari tragedi Ciputat dan Kediri. Pertanyaan besarnya adalah Bung Aris, apakah memang yang sadar bahwa ini adalah alarm peringatan bahwa kasus pinjol ini sudah semakin berbahaya itu hanya media Indonesia yang menulisnya, atau kemudian ini juga sudah disadari oleh semua pihak, khususnya pemerintah? Bagaimana Bung Aris? Ya, Media Indonesia mengangkat headline alarm dari tragedi Ciputat dan Kediri, dan juga di editorial ini menunjukkan bagaimana persoalan ini sangat serius di masyarakat. Dan perlu kehadiran negara dalam soal ini. Jangan dilihat sebagai hanya sebuah kasus bunuh diri, tapi ini perlu untuk kehadiran pemerintah di sana. Karena memang masih dugaan karena pinjol ya. Tapi dugaan itu harus kita seriusi gitu ya. Karena pinjol, dan orang kenapa ambil pinjol karena tekanan ekonomi, tekanan sosial, dan di situ peran pemerintah untuk mengurangi tekanan ekonomi dan sosial masyarakat, terutama di menengah bawah. Dan juga mungkin ini menjadi peringatan bagi kita masyarakat ya Bung Aris. Kalau saya melihat misalnya, semoga tidak terjadi, ada di lingkungan saya yang mengalami seperti ini, saya ikut tertegur juga. Artinya kan selama ini lingkungan masyarakat, tetangga-tetangga itu tidak saling memperhatikan, tidak saling menjaga begitu ya. Supaya kemudian yang hal seperti ini tidak terjadi lagi. Ya, kan ada riset yang pernah saya baca bahwa kecenderungan orang bunuh diri itu bisa berkurang, minimal bisa berkurang ketika dia bisa bercerita. Bisa curhat ya? Bisa curhat, bisa didengar. Ada orang yang mendengar tentang ini. Ya, dari obrolan, dari curhat, mungkin akan ada solusi. Mungkin tidak akan dibayarkan utangnya, tapi setidaknya ada lega, berbagi beban begitu ya. Betul. Ya, kita harapkan memang ini menjadi peringatan juga bagi kita semua. Tapi nanti kita akan bahas lebih jauh Bung Aris dan pemirsa di editorial. Kita tinggalkan dulu berita ini pemirsa, kita ke berita selanjutnya masih dari halaman 1. Ini kelihatannya juga menjadi sesuatu yang akan jadi kado tahun baru yang kurang menyenangkan ini untuk kita semua Bung Aris. Penerapan PPN 12%, harga terancam naik karena konsumen premium beralih. Manusia kan makhluk ekonomi ya, ketika ada sesuatu yang jadi lebih mahal dia akan cari yang lebih murah. Kira-kira bagaimana nih Bung Aris? Ya, kan pemerintah sudah menyatakan bahwa PPN 12% itu akan tetap naik mulai 1 Januari 2025. Tetap berlaku ya? Tetap berlaku. 1 Januari. Namun ada beberapa komoditi yang tidak dinaik. Sebenarnya bukan tidak naik. Ditanggung pemerintah? Ditanggung pemerintah 1%. Ya kan? Karena amanat undang-undang memang harus 12%. Tapi beberapa kebutuhan pokok tetap 11%. Konsumen menanggung 11%, 1%-nya ditanggung oleh pemerintah. Nah, yang akan naik 12% adalah barang-barang premium, barang pangan premium, beras premium, daging premium, segala macam yang premium. Nah, seperti Leo tadi katakan, ketika
seperti beras premium misalnya, itu kan dikonsumsi juga oleh kalangan menengah, iya kan? Ya, Kalangan menengah bukan hanya yang kalangan biasa mengkonsumsi beras premium, ketika beras ini yang biasa dia konsumsi harganya naik, tentu dia akan mencari yang lebih murah. Dan ketika dia mengkonsumsi yang lebih murah, maka barang yang lebih murah ini akan ditakutkan, dikhawatirkan akan langka dan pasti akan naik harga. Harganya naik, kemudian langka kan biasanya begitu. Dan karena kan di mana naik suplainya misalnya katakanlah tetap betul. Ya, atau belum kalau naik. ada faktor-faktor lain nih kan, faktor-faktor X seperti spekulan dan segala macam. Ada inimbun begitu ya. Itu kan persoalan lagi dan itu yang dikhawatirkan atau apakah pemerintah sudah siap dengan hal-hal resiko seperti itu. Yang paling bahaya itu sih memang ketika ada kenaikan harga yang memang diatur oleh pemerintah ya. Pengawasan di lapangan yang paling penting karena kalau pengawasan di lapangannya tidak ketat, tidak baik, ya namanya ada kesempatan cari untung kan akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Kita harap nanti pengawasan ini akan bisa dilaksanakan oleh pemerintah dengan lebih baik. Kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, di halaman 2. Di halaman dalam di harian Anda. Persiapan jelang libur sudah matang. Maksudnya persiapan sudah matang nih sudah mengantisipasi semua hal begitu ya Bung Haris ya? Atau bagaimana nih? Iya, teorinya kan Natal, Tahun Baru, libur, Lebaran nanti itu kan hal yang berulang setiap tahun. Iya, tradisi ya? Tradisi dan ya memang harus siap. Memang harus siap, memang seharusnya harus siap pemerintah ya kan? Dan tahun ini diprediksi Natal terdapat pergerakan 75,84 juta orang. Berarti kan ada darat, laut, udara. Bergerak bersama-sama. Pemerintah sudah menyatakan bahwa mereka siap dan bahkan Presiden Prabowo sudah menyatakan bahwa ini harus berjalan dengan baik. Nah, yang patut diperhatikan juga di biasanya pergantian tahun itu kan juga faktor cuaca ya. Dan itu juga memang harus menjadi perhatian dari pemerintah. Ini sedang hujan-hujan deras begitu ya, dan angin kencang. Mungkin ini juga harus ini harus diperhatikan. Ada masukan dari saya berbincang dengan pengamat kebijakan publik ya, Mas Agus Pambagio, yang concern-nya adalah ketika pemerintah minta tiket pesawat diturunkan. Itu pesan kuatnya adalah jangan sampai mengabaikan masalah keamanan. Nah, itu dia. Itu karena bisa jadi ada hal-hal yang mungkin nanti jadi dikurangi begitu ya. Itu jangan sampai terjadi tuh. Dan pemerintah mungkin harus memastikan bahwa hal itu tidak terjadi. Iya sih, tiket pesawat murah bukan artinya kemudian jadi tidak aman kan. Aman dan nyaman itu menjadi tugas pemerintah untuk kita doakan supaya semua pihak yang bertanggung jawab bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Kita ke editorial pemirsa, pada pagi ini diberi judul menghentikan keputusasaan. Ini sejak pinjol, walaupun memang benar harus dipastikan apakah pemicu bunuh diri itu karena pinjol, tapi memang sejak pinjol muncul sekitar tahun 2019, makin banyak kasus-kasus mungkin tidak sampai ke bunuh diri, tapi ada orang-orang yang dipermalukan karena terlambat membayar segala macam. Nah, pertanyaannya adalah kalau kemudian kita hanya menyuarakan saja seperti ini, Bung Haris, tanpa ada efeknya kepada kebijakan pemerintah, kan akhirnya menjadi sia-sia saja. Bagaimana pesan editorial untuk menghentikan keputusasaan ini? Ya, setidaknya ada beberapa faktor. Yang pertama adalah soal ekonomi. Soal ekonomi itu pengangguran yang tinggi, PHK yang masih tinggi, dan itu membuat orang kesulitan secara ekonomi dan akhirnya beralih ke pinjol yang bisa dengan mudah, terutama pinjol ilegal, bisa dengan mudah didapat. Orang sudah putus asa, sudah tidak tahu lagi harus kemana untuk biaya hidup. Akhirnya memilih pinjol yang ilegal. Yang ilegal itu kan bisa lewat HP orang. Semua lewat handphone. Tinggal foto KTP, selfie, foto KTP, dapat uang. Dia sudah lagi tidak memikirkan bagaimana membayarnya, berapa bunganya, seperti apa perjanjiannya. Orang sudah gelap mata karena putus asa dengan beban ekonominya. Yang kedua soal bagaimana tadi kita sebut di awal soal lingkungan sosial. Ya kita harus
lihat ya bagaimana orang sekarang itu dulu mungkin kita ngobrol dengan tetangga, berinteraksi dengan tetangga. Sekarang orang lebih memilih berinteraksi dengan gadgetnya di rumah. Akhirnya kurang berinteraksi dengan keluarga, dengan keluarga, dengan tetangga. Juga. Sehingga ketika ada masalah, dia lebih memilih curhat di medsos dan tidak mendapat bantuan. Dan tidak mendapat bantuan, malah mungkin lebih stres. Sementara kalau bertemu dengan orang, dengan tetangga, dengan keluarga, ya mungkin tidak akan dibayarkan hutangnya, tapi setidaknya dia mengeluarkan isi hatinya, merasa didengar, dan itu mungkin bisa membantu. Saya khawatirnya begini, Bung Aris, ketika kita melihat ada indikasi bahwa karena tekanan pinjol, kemudian orang putus asa sampai kemudian bunuh diri. Ini semoga saya salah ya. Takutnya adalah karena angka statistiknya masih kecil dibandingkan misalnya jumlah penduduk. Penduduk Indonesia katakanlah 280 juta. Kalau baca angka bunuh diri karena pinjol, itu tidak sampai 100. Jangan-jangan itu dianggap ini belum masalah. Jangan-jangan dibandingkan orang yang mengambil pinjol, misalnya melihat angka statistik, ini juga belum tentu benar, ini belum tentu gara-gara pinjol. Nah, yang mengerikan kan kalau sampai itu yang menjadi kondisi kita sekarang. Bagaimana kita bisa membantu mengatasinya, itu akan kita bahas, Bung Aris. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Rabu 18 Desember 2024, menghentikan keputusasaan. Menghentikan keputusasaan. Dua peristiwa tragis terkait dengan percobaan bunuh diri satu keluarga yang terjadi di saat yang hampir berbarengan di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, dan di Kediri, Jawa Timur, kiranya tak cukup direspons hanya dengan mengelus dada atau sebatas kata prihatin. Sama sekali tidak cukup. Kejadian itu harus menjadi peringatan keras bagi negara dan masyarakat bahwa persoalan-persoalan yang dihadapi rakyat di akar rumput sudah sedemikian menggumpal lantaran beban kehidupan yang mesti mereka pikul semakin hari semakin berat. Fenomena yang sebetulnya bukan baru kali ini terjadi itu kian mengonfirmasi bahwa tangan-tangan negara yang seharusnya mengayomi faktanya tak sepenuhnya mampu menjangkau mereka. Dugaan sementara yang menjadi pemicu terjadinya dua kasus percobaan bunuh diri sekeluarga tersebut ialah karena jeratan pinjaman online atau pinjol. Artinya, jika dugaan itu kelak terbukti, akar masalah utamanya pasti tekanan ekonomi yang semakin tak mampu mereka tahan. Ketika tidak ada jalan keluar lain untuk lepas dari impitan ekonomi, pinjol memang kerap kali menjadi pilihan. Pinjol memang menjadi pemicu tindak percobaan bunuh diri tersebut. Bahkan sebelum dua peristiwa ini pun, kasus bunuh diri yang disebabkan oleh jeratan pinjol sudah banyak terjadi. Menurut data Lembaga Center for Financial and Digital Literacy yang terilis akhir 2023, jumlah orang yang meninggal bunuh diri akibat terjerat utang pinjol pada tahun itu mencatat angka tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Akan tetapi, mestinya kita, negara, dan masyarakat tak boleh melokalisasi penyebab fenomena bunuh diri satu keluarga itu hanya berhenti di pinjol. Akar masalahnya yang harus digali, mengapa orang-orang itu sampai harus mengambil pinjaman ke lembaga pemberi pinjol, bahkan ke pinjol ilegal. Sekali lagi, jika dirunut dengan seksama, permasalahannya pasti akan berpangkal pada sulitnya kondisi perekonomian para korban itu. Kebuntuan ekonomi itulah ditambah dengan minimnya edukasi dan literasi terkait dengan keuangan dan digital yang membawa mereka terjebak dalam jerat pinjol yang ujungnya mematikan. Karena itu, jelas negara tak boleh abai. Sudah terlalu banyak korban berjatuhan, bahkan anak-anak kecil tak berdosa pun ikut menanggung akibatnya. Harus ada intervensi negara untuk menyasar inti masalahnya, yaitu soal tekanan ekonomi yang membuat mereka harus terperangkap pinjol dan pada akhirnya memicu mereka memilih mengakhiri hidup karena ternyata pinjol juga bukan solusi, malah menambah berat beban mereka. Pemerintah melalui semua perangkat dan aparatnya tak boleh diam.
Fenomena bunuh diri karena impitan ekonomi adalah cerminan dari keputusasaan masyarakat atas apa yang mereka hadapi. Kiranya juga sangat tidak pantas apabila dalam keabaian mereka selama ini, pemerintah justru kerap menciptakan kebijakan-kebijakan yang menambah beban masyarakat. Entah kebetulan atau tidak, dua peristiwa percobaan bunuh diri sekeluarga itu terjadi di waktu yang berdekatan dengan pengumuman resmi rencana pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai PPN menjadi 12% mulai awal tahun depan. Boleh jadi sesungguhnya itu merupakan sinyal bagi pemerintah untuk tidak memaksakan kebijakan yang berpotensi bakal menambah berat beban masyarakat. Namun sangat disayangkan, keputusan sudah diambil. PPN akan tetap dinaikkan meskipun suara-suara penolakan terus bergaung kencang. Pun, penambahan bermacam pungutan lain yang diambil dari masyarakat untuk negara tampaknya tetap akan diberlakukan di waktu-waktu mendatang. Sejujurnya kita jadi takut membayangkan situasi di tahun depan ketika yang ditawarkan pemerintah bukan solusi untuk meringankan beban rakyat, malah memunculkan beban-beban baru. Suka tidak suka, harus kita katakan, apa yang dilakukan pemerintah itu merupakan bentuk pengabaian negara atas fenomena bunuh diri karena alasan ekonomi itu. Kita tentu tidak menginginkan peristiwa yang serupa dengan yang terjadi di Ciputat dan Kediri itu akan kembali terulang. Namun, jika respons pemerintah terus seperti itu, siapa yang bisa menjamin hal tersebut tidak terjadi lagi? Negara semestinya menyetop keputusasaan masyarakat, bukan justru memperparah keputusasaan. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih karena Anda masih bersama kami, pemirsa, dan kita akan bertanya dulu, Bung Aris, sebelum kita lanjutkan diskusi kita. Kita saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pakar psikolog forensik Reza Indragiri Amril. Mas Reza, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo. Ya, Mas Reza, kita masih menduga bahwa dua kejadian bunuh diri di Kediri dan di Ciputat itu karena tekanan pinjol. Masih banyak yang harus dipastikan tentunya, tapi kalau memang ini ternyata benar dan kalau kita lihat di berbagai pemberitaan, itu jumlah kasus pinjol makin tinggi. Lalu kemudian jumlah yang bunuh diri karena pinjol juga makin banyak. Apakah ini memang sudah menjadi sesuatu yang kita harus prihatinkan dan harus ambil tindakan segera? Atau ini memang masih kasus-kasus yang ya kasuistik? Bagaimana Anda lihat, Mas Reza? Pertama, kalau peristiwa itu ada anak di dalamnya, maka pasti kita tidak boleh menggunakan asumsi bahwa anak melakukan bunuh diri. Anak tidak boleh dipandang sebagai individu yang berkeinginan, berkehendak, memberikan persetujuan, lalu melakukan tindakan bunuh diri. Itu tidak boleh. Dengan kata lain, dalam peristiwa menyedihkan semacam ini tampaknya memang harus dicatat terutama oleh otoritas kepolisian. Akibat pinjol sudah terjadi pembunuhan dan bunuh diri. Itu poin pertama. Oke. Poin kedua, saya tidak lagi yakin bahwa peristiwa-peristiwa semacam ini dapat kita pandang sebagai insiden belaka. Boleh jadi ini sudah merupakan sebuah fenomena. Kalau kita bersepakat bahwa ini merupakan sebuah fenomena, maka tinjauan mikro saja niscaya tidak akan cukup. Tinjauan individu per individu, tinjauan keluarga per keluarga tidak cukup. Tapi yang justru harus kita tagih adalah pihak yang semestinya bisa mencegah terjadinya fenomena ini. Siapa pihak yang harus kita anggap mampu dan semestinya turun untuk melakukan pencegahan terhadap munculnya fenomena ini? Tak lain tak bukan adalah penguasa. Tak lain tak bukan adalah pemerintah. Tak lain tak bukan adalah mereka-mereka yang memiliki kekuasaan untuk membuat kebijakan mensejahterakan rakyat dengan semaksimal-maksimalnya. Ya. Kalau kita mengatakan bahwa kejadian-kejadian bunuh diri karena tekanan pinjol ini, Mas Reza, juga adalah bukti bahwa makin rendahnya kohesi sosial, makin individualistisnya masyarakat kita sekarang, terutama di perkotaan, itu bisa juga tidak? Narasi itu masuk akal, tapi itulah narasi yang sekaligus saya benci.
Karena apa? Karena lagi-lagi kita menempatkan kita ini, kita menempatkan orang-orang biasa ini justru sebagai orang yang seolah tidak punya rasa tanggung jawab, yang seolah tidak punya hati nurani, yang seolah tidak punya kesadaran sosial dan sejenisnya. Kalaupun kita anggap bahwa kita ini, orang-orang biasa ini sekarang menjadi sosok yang egois, yang tidak lagi peduli pada sesama. Oke, jangan lupa, kita ini memang juga akhirnya mengalami keterbatasan yang luar biasa. Bagaimana mungkin kemudian secara realistis saya bisa memberikan perhatian yang secukupnya kepada orang-orang di sekitar saya? Kalau pada kenyataannya, dari hari ke hari saya semakin dibelit dengan sekian banyak persoalan juga. Jadi tolong, jangan kita terlalu mudah untuk menarasikan masyarakat adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang irasional, yang tidak peduli, yang egois, dan seterusnya. Kita berada dalam kondisi batin yang terusak ini dikarenakan tidak ada pihak yang cukup peduli untuk mensejahterakan kita. Dari hari ke hari, itu yang kita dengar hanya kenaikan pajak, utang tambah, kenaikan pajak, utang tambah, dan semacam itu. Mas Reza, kalau kita lokalisir masalah, kalau memang ternyata benar terbukti bahwa ini karena pinjol, artinya kan logikanya pinjolnya yang harus diubah keadaannya. Kalau selama ini sepengetahuan saya memang untuk mengajukan pinjol itu amat sangat mudah. Itu kebanyakan juga masuknya ke pinjol ilegal, tapi kan terjadi juga penagihan utang yang kemudian mempermalukan dan kemudian membuat penunggak ini stres luar biasa dan akhirnya malah bisa jadi bunuh diri. Pertanyaannya adalah apakah kemudian pemerintah, otoritas jasa keuangan memang harus memperketat pemberian pinjol ini, harus meningkatkan literasi masyarakat, atau seperti apa ya? Karena saya khawatirnya jujur ya Mas Reza ya, karena angkanya disebut-sebut 50 atau 51 kasus bunuh diri karena pinjol, dibandingkan pengguna pinjol yang 129 juta di bulan Mei 2024, artinya nanti bisa jadi dianggap ini hanya fenomena kecil, ini belum menjadi tren, takutnya statistiknya dianggap seperti itu. Bagaimana Mas Reza? Pertama, kita harus mewaspadai kemungkinan terjadinya wabah bunuh diri justru akibat pinjol. Mudah-mudahan tidak terjadi. Yang kedua, kalau kata literasi yang kita gunakan untuk membuka katup wawasan, katup kecerdasan publik sebelum memutuskan untuk melakukan pinjol, maka kata ini hanya bisa kita gunakan ketika kita berani berasumsi bahwa masyarakat pada dasarnya memiliki sekian banyak opsi yang bisa mereka pilih guna memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Tapi sekarang kita bayangkan, terhadap masyarakat yang sudah kehilangan lagi berbagai macam pilihan yang ada, pada masyarakat yang sudah tidak lagi memiliki opsi A, opsi B, dan seterusnya, kepada masyarakat yang sudah dalam posisi terdesak, tidak bisa lagi menemukan cara lain kecuali dengan pinjol. Apakah literasi bisa kita kenakan kepada mereka? Tidak, Mas. Andai kita bersepakat bahwa ini adalah situasi layaknya ruang gawat darurat, kita tidak bisa memberikan edukasi kepada pasien-pasien yang sudah dalam kondisi kritis meregang nyawa, Mas. Yang harus kita lakukan terhadap pasien yang sudah sebentar lagi kehilangan nyawanya adalah langkah-langkah luar biasa. Tidak dibutuhkan adanya edukasi dan seterusnya. Langkah-langkah luar biasa terhadap situasi kritis itu yang sesungguhnya kita nantikan. Literasi sah-sah saja. Tapi mari kita samakan persepsi dulu. Kalau kita punya keinsafan bahwa situasi hari ini adalah sana ruang gawat darurat, saya tidak membayangkan literasi bisa diprioritaskan sebagai jalan keluar utama. Kalau begitu apa ya yang harus segera dilakukan oleh otoritas Mas Reza untuk menghentikan kemungkinan tren bunuh diri karena pinjol ini makin meningkat? Apakah misalnya pinjolnya yang diminimalkan begitu atau bagaimana Mas Reza? Semalam saya katakan juga di Metro TV, di Metro Pagi, bahwa izinkan saya untuk paling tidak pada detik ini tidak lagi bisa mengandalkan penguasa untuk menemukan solusi jitu terhadap masalah yang serius ini. Yang barangkali bisa kita ketuk adalah sesama kita, lembaga-lembaga kemanusiaan, lembaga-lembaga swadaya yang bekerja sehari-hari menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian menyalurkannya untuk kepentingan kemanusiaan. Ada sekian banyak organisasi-organisasi luhur dengan uang, dengan segala macam kemampuan yang mereka punya untuk sedikit banyak memberikan keberdayaan kepada mereka yang terbelit pinjol. Memang kita harus isi.
pinjol karena apa? Kalau pinjol karena memenuhi gaya hidup atau kerakusan, tentu kita tidak perlu terlalu banyak memusingkan hal itu. Tapi kalau kita bicara tentang keterdesakan akibat penyakit, keterdesakan akibat ketidakmampuan melanjutkan sekolah, Karena kebutuhan, keterdesakan ya. akibat kurang Iya. gizi, maka semestinya organisasi masyarakat sivil yang bisa didorong ke depan untuk mengatasinya. Oke, kita harus sama-sama menghidupkan asa dengan kemudian saling menjaga satu sama lain ya. Semoga kemudian pemerintah pun lebih menjaga kita daripada kondisi sekarang. Terima kasih pakar psikolog forensik Reza Indragiri Amril sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Mas Reza. Terima kasih Bang Leo, selamat pagi. Pertanyaan besarnya itu Bung Aris, apakah kemudian akhirnya kita hanya bisa menjaga satu sama lain? Atau memang sebenarnya pemerintah dalam hal ini kan yang memberikan izin untuk pinjol, mempunyai kewajiban mengedukasi, itu bisa mengambil tindakan kepada perusahaan-perusahaan pinjol, khususnya yang ilegal tadi. Karena walaupun ilegal tapi kan masih tetap ada saja di antara masyarakat. Bagaimana? Ya, tadi menarik yang disampaikan Mas Riza ya, bahwa untuk orang yang sudah dalam kondisi terdesak, dia tidak butuh literasi. Tidak. Dia butuh pertolongan yang Gawat darurat. gawat darurat Iya, sudah iya. itu. Nah, yang tadi lo tanyakan itu untuk mencegah kan, bagaimana mencegah, apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mencegah supaya kasus ini tidak berulang. Iya. Terus ada lagi apa yang harus dilakukan pemerintah ketika kondisinya sudah gawat darurat, orang-orang yang iya. sudah putus asa tadi. Sudah tercekik lehernya Sudah ya? tercekik. Karena tekanan ekonomi. Apa yang harus dilakukan? Itu yang pemerintah harus benar-benar, ini tidak bisa dibiarkan. Tadi apa yang diceritakan Mas Ida membuat kita miris sekali gitu loh dengan apa yang terjadi kalau itu benar-benar memang ini bukan lagi sebuah hal yang terjadi kriminal biasa atau kejadian biasa. Ini sudah tadi Mas Riza bilang ini sudah menjadi sebuah fenomena, dan jika itu terus terjadi itu hal yang mengerikan buat bangsa ini. Pertanyaannya begini, Bung Aris, kalau kita bicara komitmen pemerintah, saya sih melihat sebetulnya ada untuk melindungi masyarakat ya. Kalau kita bicara kementerian saja misalnya, itu kan ada Kementerian Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak. Betul. Lalu kita melihat juga ada berbagai kementerian, bahkan Kementerian Hak Asasi Manusia, kalau saya lihat itu kan komitmen jelas dari pemerintahan Prabowo untuk menjaga rakyatnya. Tapi kalau kita lihat fenomena bunuh diri karena pinjol makin ada, walaupun memang mungkin kalau dilihat dari statistik, dalam persentase 1% pun tidak dari pengguna pinjol dari jumlah penduduk Indonesia. Bagaimana kita bisa mendorong lembaga-lembaga ini, kementerian-kementerian ini, supaya bertindak proaktif, supaya kemudian tidak lagi bertambah angka bunuh diri ini dari 50-an, kemudian menjadi amit-amit ya, menjadi 2 kalinya, menjadi 10 kalinya. Apa yang kita bisa lakukan untuk menggugah kesadaran pemerintah ini, Bung Aris? Ya, apa yang kita lakukan sekarang ini salah satu caranya untuk menggugah pemerintah untuk bahwa ini adalah kasus serius. Kan bisa dilihat trennya dari 2023 ke 2024 seperti apa trennya, ya kan? Terus seperti apa korbannya, profiling korbannya. Kalau kita lihat ada data yang menyebutkan bahwa korban pinjol ilegal berdasarkan profesi 42% guru. Nah, nomor 2, 21% adalah sebentar, 42% guru. Pendidik, pengajar malah kena pinjol. Betul. Itu kan ironis ya? Ironis. Dan yang perlu juga diperhatikan bahwa 21% peringkat keduanya adalah korban PHK. Oke. 21% korban PHK. Kenapa sampai PHK? Kan itu. Berarti kan dia kehilangan pekerjaan. Kenapa dia kehilangan sampai di PHK? Berarti kan ada yang tidak baik dalam ekonomi kita. Kondisi ekonomi memburuk ya. Sehingga ada harus tutup usahanya. Dia korban PHK. Tadinya dia punya pekerjaan, akhirnya tidak. Kebutuhan masih jalan setiap bulan, ya kan? Ini kan orang harus ditolong untuk memenuhi kebutuhan susu segala macam anak. Akhirnya kan jalan pintas, pinjol. Nah, ini yang harus akar masalahnya dilihat. Terus ujungnya pinjol ini kan harus seperti apa? Masa sih berulang terus gitu loh? Harus diregulasi ulang. Masih ada lagi. Ditutup satu tumbuh lagi, iya kan? Mati satu tumbuh 1000.
Kalau yang legal mungkin kita masih bisa terima lah ya kan. Karena misalnya orang pinjaman online yang legal, ketika dia pinjam dia gagal bayar, dia kan masuk ke catatan Bank Indonesia, sehingga dia tidak bisa lagi pinjam di pinjaman online yang lain. Ada mekanisme pengamanan untuk peminjam ini. Supaya itu kan untuk konsumen juga, untuk nasabah supaya dia tidak gali lubang tutup lubang. Tapi kalau yang ilegal ini dia ambil satu, tidak bisa bayar, diambil yang berikutnya untuk nutup. Dan tidak terkoneksi ke Bank Indonesia. Tidak terkoneksi ke Bank Indonesia, sehingga tidak ada kontrol ketika orang terus meminjam untuk akhirnya pada suatu titik kita sudah dengar bagaimana cara pinjol itu menagih. Dia mempermalukan. Dia akan menyebar kontak kita. Mempermalukan. Semua kontak di handphone kita. Dan orang begitu tertekan dengan cara-cara seperti itu, kondisi itu. Dan akhirnya putus asa. Ini masalah yang padahal belum lama ya, ketika pinjol muncul tahun 2019, sekarang tahun 2024, hanya dalam sekitar 5 tahun kurang lebih kan masalah ini menjadi begitu banyak. Tapi pertanyaannya kembali lagi Bung Aris, apakah memang otoritas sudah merasakan ini adalah masalah serius, atau karena kembali lagi hanya melihat statistik, 50 kasus bunuh diri karena pinjol dibandingkan 129 juta orang Indonesia yang pakai pinjol, dibandingkan 280 juta orang Indonesia, penduduk Indonesia, jangan-jangan ini masih biasa-biasa saja. Jangan-jangan ada pikiran seperti itu. Tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang kita akan mendengarkan juga Bung Aris pendapat dari pemirsa Metro TV terkait dengan keputusasaan karena pinjol ini. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, ada Pak Tasrik Usman. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Del, selamat pagi Bang Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Tasrik, kita bisa tidak menghentikan keputusasaan ini? Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Baik, Bang Aris, saya ingin mengingatkan pemerintah sekarang ya, bahwa keputusasaan masyarakat yang akibat pinjol kemudian sudah hampir 50 yang bunuh diri, kemudian sekarang yang terbaru adalah yang keluarga di Ciputat dan di Kediri. Ini jangan dianggap sepele. Menurut hemat saya, ini akibat dari pemerintahan terdahulu yang tidak tegas terhadap pinjol-pinjol ilegal, kemudian judi online. Dan yang paling penting adalah ini menunjukkan bahwa masyarakat itu ekonominya sangat lemah. Mereka lari ke pinjol ilegal karena ekonomi mereka morat-marit. Karena apa? Kurang diperhatikan oleh pemerintah. Pemerintah kemarin terlengah dengan bagaimana membangun infrastruktur, hutang luar negeri, ekonomi masyarakat sangat rendah. Nah ini Pak Prabowo tidak boleh menganggap ini sepele, harus segera menyelesaikan. Karena kalau tidak, saya khawatir orang bunuh diri karena pinjol ini akan menjadi mewabah kayak penyakit. Karena kehidupan ekonomi mereka banyak yang di PHK. Kemudian banyak juga katakan ada oknum-oknum guru yang sekarang itu jumlahnya cukup banyak yang harus melari ke pinjol ilegal karena kehidupan mereka juga. Nah untuk itu saya minta kepada Pak Prabowo, tolong ekonomi kerakyatan ini yang harus dibenahi. Ini karena peninggalan di masa lalu. Saya sedih juga kok Presiden hanya memikirkan keluarga dan anak-anaknya,
Sementara masyarakat ditinggalkan, akhirnya ini akibatnya. Hutang Oke. luar negeri kita juga menumpuk. Mungkin itu Ya. saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Tasrik ada pemirsa Metro TV di Mataram, Nusa Tenggara Barat, ada Pak Bion. Pak Bion, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Metro. Selamat pagi Pak Bion. Silakan Pak pendapat Anda Pak. Metro, selamat pagi. Baik, terima kasih Bang Leo. Jadi begini, pinjol mendegradasi moral anak bangsa dengan cara bagaimana memiskinkan rakyat dalam konteks penjara kemiskinan. Persoalannya adalah ketika negara akan hadir dalam rangka menyelesaikan terhadap persoalan anak bangsa yang terjerat pinjol. Oleh karena itu, kita coba melihat secara sistemik, proporsional, dan lembaga. Ketika pinjol ini menjadi hal yang sangat luar biasa untuk mencari kehidupan yang fantastis buat rakyat. Nah, dalam konteks ini, saya menjadi tidak menarik ketika Presiden Prabowo sekarang coba mensuarakan tentang makan gratis. Tidak ada satu jaminan generasi penerus bangsa akan diberikan ruang menjadi anak cerdas. Itu kembali kepada pola mendidik anak, baik dalam konteks estetika, moral, etika, dan lainnya, dan komitmen pendidik yaitu guru. Nah, sementara guru sekarang terjerat dengan kasus pinjol yang begitu besar. Padahal dia pendidik dalam konteks bagaimana mencerdaskan anak bangsa, itu satu. Lalu yang kedua, Bung Leo, kita melihat di sini, kenapa enggak para menterinya Kabinet Merah Putih ini tidak berpikir cerdas cemerlang ketika mereka menaikkan pajak yang berdalih bahwa ini adalah melaksanakan undang-undang. Ketika kita berbicara korupsi, mereka melawan undang-undang. Ini kebalik cara berpikirnya. Kenapa kita tidak berpikir bagaimana mencari royalti negara dalam rangka peningkatan pajak? Misalnya kelautan kita, ikan kita dicuri, kehutanan kita. Ada banyak cara lain begitu ya? Ada banyak cara lain ya Pak Bion ya, selain menaikkan pajak, maksud Bapak begitu ya? Betul Bang Leo, betul Bang Leo. Oke. Baik, terima kasih Pak Bion di Mataram, Nusa Tenggara Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Bion ada pemirsa Metro TV di Cirebon, Jawa Barat. Ada Ibu Indra. Bu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samosi dan Bung Aris Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Indra, pendapat Ibu bagaimana nih Bu? Kita ada fenomena katanya, tapi mungkin jangan-jangan saya jujur khawatir Bu, karena jumlahnya kalau hanya dilihat angka kasus dibanding pengguna pinjol, dibanding jumlah orang Indonesia, jangan-jangan masih dianggap kecil ini. Ini bukan sesuatu yang serius. Bagaimana Bu Indra? Jumlahnya memang kecil, tapi ini juga serius untuk mencerminkan bahwa jangan ada gaya hidup yang begitu wah ya Bung Leo yang ditampilkan. Ya? Gaya hidup hedon ya Bu ya? Iya itu. Padahal kebahagiaan itu kan bisa ditampilkan dengan hidup yang sederhana. Kalau dipikir-pikir Indonesia yang kaya makmur ini cukup kok untuk membuat hidup masyarakat Indonesia ini layak. Kalau tidak diiming-imingi, dipertontonkan gaya hidup yang hedon itu. Nah, ya jadi kalau dalam hal ini jumlah yang kecil itu, ya tadi saya juga agak terkejut Pak Reza mengatakan benci kalau yang dipersalahkan masyarakat kecil ya. Nah ini mungkin ada baiknya juga orang-orang di sekitar ini yang memperhatikan
sebagian kecil dari masyarakatnya ini juga untuk mengingatkan bahwa hidup ini tidak usah bermewah-mewah, tapi cukup dan orang-orang kaya yang itu bersedekah itu kan lebih baik ke tetangga yang dekatnya daripada jadi harus membuat kehidupan sosial yang betul-betul diinginkan secara benar begitu. Apakah pajak juga kalau dinaikkan boleh, asal menjembatani antara kehidupan orang yang kaya itu dengan orang yang miskin. Si kaya itu harus berbagi kepada yang miskin itu. Begitu yang bisa saya sampaikan, Bu Leo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. Menarik pendapat para pemirsa, tapi kita harus jeda dulu. Bung Aris dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bung Aris tadi menarik, yang saya tertarik dengan dikatakan Bu Indra ya, bahwa ada gaya hidup yang hedonis yang membuat kemudian banyak orang Indonesia menggunakan pinjol bukan untuk kebutuhan tapi keinginan. Karena orang Indonesia katanya FOMO, fear of missing out, takut ketinggalan, dianggap ketinggalan zaman, dan juga FOPO, fear of people's opinion. Nanti apa kata orang kalau saya belum pakai barang mahal ini yang memang dia tidak mampu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa membedakan bahwa memang pengguna pinjol yang terjerat itu karena memang hanya sekedar keinginan yang hedonis, atau memang karena kebutuhan hidup yang dia tidak bisa terpenuhi lagi. Kalau saya curiga tadi data yang Bung Aris sampaikan, guru itu menggunakan pinjol, kalau saya sih mengira kebutuhan sih, bukan keinginan. Bagaimana Bung Aris? Ya, kalau pendapat saya ya, kita lihat kasus di Kediri dan di Ciputat. Itu kan keluarga. Bagaimana seorang kepala keluarga, seorang ayah yang tadinya mampu menghidupi keluarganya, kemudian dia mungkin kehilangan pekerjaan atau kesulitan ekonomi, sehingga dia kehilangan egonya sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang ayah untuk menghidupi keluarganya, untuk sekolah, untuk makan bahkan, sehingga dia putus asa, dia tidak tahu lagi harus bagaimana. Pinjol yang dia pikir akan bisa menyelamatkan, tapi akhirnya justru yang itu yang makin membenamkan kehidupan mereka gitu. Malah menjerat ya? Menjerat. Jadi si kepala keluarga ini yang menginisiasi, yang akhirnya terjadilah family suicide, pembunuh bunuh diri keluarga. Walaupun Mas Riza tadi mengatakan bahwa tidak bisa disebut sepenuhnya sebagai bunuh diri karena anak itu tidak punya kuasa untuk itu, hanya mengikuti orang tuanya, dan itu jadi faktor pembunuhan kan yang dilakukan oleh orang tua. Kita bisa bayangkan, Leo, ketika seorang kepala keluarga tadi yang tidak mampu lagi menghidupi keluarganya dan dia putus asa, ya terjadilah yang seperti sekarang. Dan kalau kasus itu pembunuh, saya pikir bukan soal dia hedon atau apa, ya memang bukan keinginan, memang kebutuhan hidup. Ketika dia lagi tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, dan akhirnya jalan pintas yang diambil. Dan ya kembali lagi soal lingkungan sosial juga, bagaimana lingkungan sosial itu membuat keadaan ini menjadi semakin parah. Ya tadi Mas Riza sempat menyinggung kan bagaimana sebenarnya banyak lembaga-lembaga informal di lingkungan yang menghimpun dana yang cukup ada lah gitu ya, seperti rumah ibadah, lembaga-lembaga itu. Kalau interaksi sosial dan kepedulian terhadap sekitar itu ada, seharusnya itu bisa mungkin untuk setidaknya pertolongan pertama mungkin. Tapi saya tertarik dengan yang tadi dikatakan Mas Reza ya, Bung Aris, bahwa kalaupun misalnya lembaga keagamaan atau lembaga sosial sudah menjaga anggotanya begitu rupa, tapi karena
sekarang handphone begitu mudah, internet ada di mana-mana. Ini kan ada aksesnya. Ketika handphone ada, menggunakan pinjol itu mudah sekali, tapi literasi sangat kurang untuk berpikir bagaimana sih ketika dia harus bayar. Artinya ini kan menjadi kasus yang harusnya dihentikan dari hulu. Betul. Nah, kalau saya berpikir mungkin dalam hal ini pemerintah, mungkin otoritas jasa keuangan atau asosiasi fintech itu harus lebih lagi mengetatkan pemberian pinjol ini supaya tidak ada kasus seperti ini. Itu bagaimana, Bung Aris? Ya, kita sepakat. Sepertinya kita sepakat semua di sini ya, bahwa Mas Riza tadi, para penelpon, bahwa siapa sih yang bisa menghentikan ini? Ya pemerintah sebagai penguasa yang bisa mengeluarkan kebijakan, mengeluarkan aturan. Pemerintah yang harus terdepan ya, Betul. yang paling punya kuasa untuk melakukan itu ya. Literasi soal pinjol, regulasi soal pinjol, tadi soal bagaimana ekonomi masyarakat di bawah itu diperhatikan, lapangan kerja diciptakan, pengangguran sekarang berapa jumlahnya ya kan, PHK itu kan harus diperhatikan dari hulu ke hilir, bagaimana kepedulian sosial masyarakat akan sekitar itu juga perlu terus pemerintah bisa mendengungkan. Dulu kan ada yang namanya kesetiakawanan sosial. Kita ingat aja zaman dulu kan. Kesetiakawanan sosial nasional. Ya, hari kesetiakawanan. Mungkin itu yang perlu dilakukan pemerintah. Iya. Kalau kita melihat bagaimana pemerintah ini berjuang melawan yang lain ya, judi online, begitu keras sekarang. Mungkin pinjol ini pun harus diseriusi seperti bagaimana memerangi judi online. Kalau pinjol yang legal tentunya tidak diperangi, tapi harus dibantu literasinya. Apakah kita bisa minta pemerintah untuk melakukan itu juga? Maksud saya, semasif gerakan melawan judol untuk kemudian memperbaiki pinjol ini, supaya tidak lagi bertambah angka yang bunuh diri gara-gara putus asa, Bung. Anda bisa bayangkan kalau main judol lewat pakai pinjol. Dan itu sering terjadi loh. Itu sering terjadi. Dan itu menurut saya harus seperti itu. Dan jangan seperti pemadam kebakaran gitu. Ketika ada kasus baru rame, tapi setelah itu kita tidak tahu lagi ya seperti apa. Dan memang harus dipikirkan serius ini. Dari hulu sampai hilirnya. Penyebabnya apa, literasinya seperti apa, regulasinya sambil menunggu itu, apa yang mungkin kita bisa lakukan sebagai anggota masyarakat ya? Karena saya merasa tertegur juga sih kalau kemudian ada amit-amit ya terjadi di sekitar saya dan saya tidak tahu, saya diam saja, ya kita juga bersalah. Walaupun tadi Bung Reza mengatakan ya jangan saling mempersalahkan sesama kita, tapi apa yang kita bisa lakukan, Bung Aris, kira-kira? Ya seperti tadi kita bilang, ini salah satu yang apa yang kita lakukan kan. Dan kita mungkin kita perlu lagi untuk lebih lihat kiri kanan, melihat saudara, nggak usah jauh-jauh lah, tetangga, saudara kita, lingkungan terdekat ya keluarga, untuk kita lihat saling ya bertemu, silaturahmi, sehingga ada interaksi sosial yang membuat ya seperti tadi kita dibilang di awal, orang yang punya kecenderungan bunuh diri itu mungkin bisa sedikit berkurang ketika dia curhat, dia cerita banyak masalah. Ya, itu seperti. Sambil kita tunggu bagaimana langkah pemerintah ya. Betul. Untuk benar-benar menghentikan keputusasaan terutama karena tagihan pinjol yang tidak terbayar. Bung Aris Fadilah, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Pemirsa, saat berbagai solusi yang ditawarkan pemerintah untuk kemajuan ekonomi bangsa tidak meringankan beban rakyat, berarti negara mengabaikan fenomena bunuh diri karena alasan ekonomi. Kita tidak ingin peristiwa serupa yang terjadi di Tangsel dan Kediri terjadi juga di wilayah lain di tanah air. Negara harus menyetop keputusasaan masyarakat, bukan justru memperparah keputusasaan. Saya Leonard Samusi, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, termasuk tetangga Anda, dan terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.